Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fid din. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan juga kita masih membahas bab tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di antara pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membahas tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebanyak 104 kitab ya dari langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan begitu banyak ya kitab-kitabnya kepada para rasulnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sabih dari Hasan Al-Basri. Ia berkata, anzalallahu ta'ala mi'atan wa arba'a kutubin minas sama'i. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan sebanyak 104 kitab dari langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di dalam riwayat lain diriwayatkan dari Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah kam kitaban anzalahullah. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak ya kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Jadi 104 kitab. Anzala ala syisin khamsuna sahifatan. Allah sudah menurunkan kepada Nabi Sis sebanyak 50 lembar, atau disebut dengan suhuf ya. Beda antara kitab dengan suhuf. Kalau kitab itu ya lembarannya lebih banyak. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran saja. Ya, belum sampai pada kitab. Allah sudah menurunkan 50 ya lembar kepada Nabi Sis. Wa anzala ala Ahnuh, dan Allah sudah menurunkan kepada Nabi Ahnuh. Ahnuh itu ada yang mengatakan dia adalah Nabi Idris. Ya, para ulama, bagian besar ulama mengatakan Ahnuh itu adalah Nabi Idris, yaitu generasi setelah Nabi Sis. Nabi Sis itu generasi setelah Nabi Adam, yaitu sebanyak salasuna sahifatan, sebanyak 30 lembar atau 30 halaman. Wa anzala ala Ibrahim asyra sahaif, dan Allah menurunkan kepada Nabi Ibrahim sebanyak 10 lembar atau 10 halaman atau 10 suhuf. Wa anzala ala Musa qabla Taurat, dan Allah menurunkan kepada Musa, yaitu sebelum diturunkannya Taurat, asra sahaif, yaitu 10 lembar atau 10 halaman.
Wa anzalat Taurata, lalu Allah menurunkan Taurat, wal Injil dan Injil, waz Zabur dan Zabur, wal Quran dan Al-Quran. Jadi ini beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 104 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disebutkan di antara kitab-kitab yang sering kita hafalkan, ya, ada 4 kitab yang kita ketahui bersama, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Nah, selain itu adalah berupa suhuf tadi, ya, sahaif, berupa lembaran-lembaran. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara isi, ya, isi suhuf Ibrahim dan Musa, diriwayatkan dari Abu Dzar, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, makanat saqifatu Ibrahim, apa isi tentang suhuf Ibrahim? Nabi pernah ditanya, suhuf Ibrahim itu isinya tentang apa? Qala, kanat amsalan kulluha. Suhuf Ibrahim itu isinya adalah tentang keteladanan, ya, seluruhnya adalah keteladanan. Apa itu isinya? Di antara isinya adalah ayyuhal malikul musallatu al-mubtali al-maghrur. Ini berkaitan dengan nasihat bagi para penguasa. Ayyuhal malikul musallatu al-mubtali al-maghrur, wahai raja yang berkuasa, yang diuji dan tertipu, sesungguhnya aku mengutusmu, inni lam ab'aska litajma'ad dunya ba'duha ala ba'din. Sesungguhnya aku mengutusmu bukan untuk mengumpulkan dunia satu sama lain, tetapi aku mengutusmu untuk menyampaikan dariku doa orang-orang yang teraniaya. Ini isinya adalah teguran kepada para penguasa yang ketika mereka sudah menjadi penguasa itu lalai tugasnya, ya, lalai kewajibannya. Diingatkan oleh Allah bahwa kewajiban para penguasa itu adalah untuk membela orang-orang lemah, bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, ini berbeda dengan para penguasa-penguasa sekarang. Orang berlomba-lomba, ya, menjadi penguasa, ya, untuk menguasai kekayaan, pengen jadi orang yang kaya, padahal tujuan utama, ya, mereka dijadikan sebagai penguasa itu adalah untuk membela orang-orang yang lemah dan teraniaya. Sesungguhnya aku tidak menolaknya meskipun, ya, jadi fa innila arudduha walau kanat min kafirin. Jadi tugas para penguasa itu adalah, ya, untuk menyampaikan dariku doa orang-orang yang teraniaya. Jadi ada orang-orang yang teraniaya, seharusnya itu dibela oleh, ya, para pemimpin, para penguasa. Nah, kalau tidak, ya, justru orang-orang lemah itu teraniaya sehingga mereka berdoa, maka sesungguhnya doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun itu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang kafir. Nah, ini bahayanya, ya, bahaya orang-orang yang menzolimi, ya, kemudian orang yang menzolimi, yang dizolimi itu berdoa kepada Allah,
ya, maka doa orang yang teraniaya atau orang yang terzalimi itu tidak ditolak oleh Allah meskipun yang berdoa adalah orang kafir. Maka Nabi bersabda, ittaquz zulma, ya, takutlah kamu kepada kezaliman. Ya, sungguhnya Allah itu tidak menolak doa orang-orang yang teraniaya. Ya, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara isinya yang berikutnya adalah wa 'alal aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi an takuna lahu sa'atun. Di antara isi suhuf Ibrahim itu adalah mengatakan bagi orang-orang yang berakal, selagi tidak hilang akalnya, hendaknya ia punya waktu-waktu, ya, waktu-waktu yang digunakan untuk menggunakan akal. Artinya, ya, kita disuruh banyak belajar. Ya, selama kita itu masih memiliki ingatan yang bagus, ya, gunakanlah, ya, ingatan kita itu untuk banyak belajar. Ya, karena nanti ada masa-masa di mana orang itu, ya, punya penyakit lupa, ya, atau kita sebut pikun. Ya, ada orang-orang yang, ya, nanti ketika usia tua itu terkena penyakit atau bahasa kita, ya, itu Alzheimer, ya. Itu. Jadi ada waktu-waktu yang harus digunakan, ya, selama kita masih memiliki ingatan yang kuat atau masih memiliki akal. Apa diantaranya? Sa'atun yunajid fiha rabbahu, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Rabbnya, waktu untuk beribadah, ya, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, waktu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu untuk mengevaluasi diri. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Kita harus mengevaluasi apakah, ya, apa yang kita kerjakan selama hidup kita itu, ya, sudah ada perbaikan-perbaikan atau semakin baik, ataukah sebaliknya, sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi sebelum dihisab. Ya, hasibu qabla an tuhasabu, ya, evaluasilah, hisablah, ya, diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah wasa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah, ya, dan waktu untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk evaluasi diri, ada waktu untuk berpikir tentang ciptaan Allah, ya, merenungkan keagungan ciptaan Allah sebagai bagian dari ayat kauniyah. Ya, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyah itu ya Al-Qur'an, itu ayat-ayat qauliyah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu ya alam semesta ini. Jadi baik kauliyah maupun kauniyah itu sebagai bukti, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu yang kita gunakan untuk belajar tentang ilmu alam juga, ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jadi belajar tentang ilmu alam itu juga bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di dalam Al-Qur'an, ya, banyak disebutkan, ya, ya, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tadabbur alam, ya, memerintahkan kepada kita untuk merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Ya, afara yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya.
Ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Nah, itu sebagai salah satu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajari tentang alam ciptaan Allah. Kemudian yang keempat adalah dan waktu untuk menyendiri memenuhi hajat, yaitu makan dan minum. Jadi dalam perspektif suhuf Ibrahim ini, waktu itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama tadi untuk beribadah, yang kedua untuk mengevaluasi diri, yang ketiga untuk berpikir tentang ciptaan Allah, yang keempat adalah untuk memenuhi hajat ya, baik makan, minum dan sebagainya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara isi yang berikutnya dalam suhuf Ibrahim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa 'alal aqili alla yakuna dha'inan illa li salasin, dan bagi orang yang berakal hendaknya tidak bepergian kecuali karena 3 alasan. Ya. Jadi kita bepergian itu untuk apa? Ya, kalau orang itu masih punya akal, maka bepergian itu hanya untuk 3 alasan. Yang pertama adalah mencari bekal, tazawudin limi'adin, yaitu mencari bekal kematian. Ya, cari bekal kematian. Artinya kita melakukan perjalanan itu ya harus nilainya adalah ibadah. Ya, nilainya ibadah. Termasuk orang bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita berangkat kerja dari rumah ke tempat kita kerja, ya, pekerjaan yang kita lakukan itu termasuk nilainya ibadah. Ya, kalau kita niatkan ibadah, kemudian yang kedua pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal. Jadi orang yang bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau kita keluar setiap hari kerja dari rumah ke tempat kerja kita, itu nilainya ibadah. Ya, dengan syarat pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Ya, sehingga orang-orang yang berangkat kerja itu dia sama aja dia mengumpulkan pahala. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka lan min amali yadihi kana maghfuran lahu, amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang dia itu sore-sore pulang kelelahan karena dari bekerja, maka di sore hari itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, jadi inna minadz-dzunubi dzamban, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada satu dosa, la yukaffiruhas sholatu walas siyamu walal umratu walal hajju, yang tidak bisa dihilangkan oleh sholat, ya, puasa, haji dan umrah. Kemudian para sahabat bertanya, fama yukaffiruha ya Rasulullah, lalu apa yang bisa menghilangkannya ya Rasulullah? Yaitu al-humumu fi talabil ma'isyah, yaitu berpayah-payah, bersusah-susah atau bekerja keras dalam mencari nafkah, cari rezeki. Itu termasuk keistimewaan orang-orang yang bekerja. Jadi kita keluar rumah ya bekerja, itu termasuk bagian dari ibadah. Ya, jadi bahkan ya dari pahalanya itu bisa membersihkan, atau diantara keutamaan bekerja yang halal itu bisa membersihkan dosa-dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan sholat, puasa, haji maupun umrah. Nah, ini diantara keutamaannya. Ya. Au marammati lima asin. Yang kedua adalah barang yaitu memperbaiki kehidupan, yaitu untuk memperbaiki ekonomi kita tadi ya, untuk bekerja itu. Yang ketiga adalah au lazzatin fi ghairi muharramin, atau mencari kenikmatan yang tidak haram.
Jadi keluar rumah itu tujuannya 3. Yang pertama mencari bekal kematian, yang kedua memperbaiki kehidupan tadi, ekonomi kita, yang ketiga adalah untuk mencari kenikmatan yang tidak haram. Ini umum ya. Boleh kita misalnya melakukan tour ya, boleh-boleh saja, tapi yang penting tournya itu tidak haram ya. Kita ke tempat wisata ya boleh, maka sekarang sudah ada namanya wisata halal, namanya wisata halal itu ada ya. Wisata halal itu bagaimana? Wisata halal itu ya wisata yang di situ tidak terdapat kemaksiatan ya. Nah, itu sudah ada di Indonesia ya, wisata halal. Nah, ke pantai boleh-boleh saja, tapi yang pantai di situ tidak ada orang-orang yang nggak pakai baju dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita hanya sekedar di pantai ya, wisata, nah itu maka kalau di wisata halal ya itu tidak ada gitu ya. Berkaitan juga nanti makanannya ya, kulinernya ya. Kalau wisatanya wisata halal itu ya kulinernya ya ada juga nanti kuliner yang halal. Maka ini pentingnya kita belajar tentang halal juga. Jadi ada wisata halal, boleh-boleh saja ya, menikmati tadi, menikmati atau mencari kenikmatan yang tidak haram ya. Artinya boleh kita menikmati kehidupan itu selama itu tidak haram ya. Kemudian di antara isi yang berikutnya, wa 'alal aqili ayyakuna basiran bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Bagi orang yang berakal hendaknya melihat zamannya, menerima keadaannya, hafizan lilisanihi, menjaga lisannya, wa man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang yakin bahwa ucapannya termasuk dari perbuatannya, maka sedikit ucapannya kecuali ucapan yang bermanfaat baginya. Nah ini ya pentingnya juga dalam ajaran kita ya, kita harus bisa menjaga ucapan, hafidhon lilisanihi. Ini termasuk amalan yang berat ya. Jadi lisan itu kan mudah mengucapkan ya. Kalau dia yang diucapkan itu kebaikan ya pahalanya besar, tapi kalau yang diucapkan itu keburukan maka dosanya juga besar ya. Jadi maka dikatakan kita perlu menjaga lisan ya. Rasul pernah ditanya oleh sahabat ya, apa amalan yang terbaik itu ya Rasulullah? Yaitu menjaga lisan, karena dia bisa merusak amal-amal kita. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, diceritakan bahwa ada seorang perempuan ya, ada seorang wanita yang dia itu ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa ya. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tetapi tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya itu sering menyakiti orang lain ya. Yu'dhi jiranaha bilisaniha ya, dia menyakiti tetangganya itu dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia itu ahli neraka. Padahal sholatnya banyak, puasa banyak, sedekahnya banyak, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Nah ini pentingnya ya. Jadi lisan itu termasuk perbuatan ya, perbuatan lisan itu kan ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan anggota badan ya. Kalau dia melakukan kebaikan ya, lisannya untuk membaca Al-Quran, untuk mengucapkan yang baik-baik ya. Orang baca Al-Quran aja itu satu huruf dihitung 10 kebaikan ya.
man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, gitu kan. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang baca alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan, ya. Nah, ini kalau digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka tadi orang-orang yang paham tentang itu, dia tidak akan banyak bicara kecuali yang dibicarakan itu adalah kebaikan, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, fama kanat fi suhufi Musa. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, ya, Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Musa. Lalu apa yang ada pada suhuf Musa? Qala, Nabi bersabda, kanat ibran kulluha. Isinya semuanya adalah pelajaran. Kemudian beliau melanjutkan, ajibtu liman aiqana bil mauti. Di antara isi Taurat itu adalah, ya, bisa di suhuf Musa, ya, kan Taurat. Di antara isi suhuf Musa itu adalah ajibtu liman aiqana bil maut. Itu mengingatkan orang tentang kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajibtu liman aiqana bil maut. Saya heran kepada orang yang dia yakin tentang kematian, summa huwa yafrahu, lalu dia bergembira. Wajibtu liman aiqana bin nari wa huwa yadhaku. Saya heran dengan orang yang yakin dengan neraka lalu ia tertawa. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang itu yakin bahwa dia meninggal dunia, janganlah dia banyak bersenang-senang, ya, karena terkadang orang yang bersenang-senang, yang dikejar hanya kesenangan saja, itu akan melupakan akhiratnya. Ya, bersenang-senang boleh, tidak dilarang, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Ya, terkadang orang itu untuk mencari kesenangan itu sampai berlebihan sehingga melupakan akhiratnya, ya. Kemudian ada orang-orang yang yakin adanya neraka, tetapi dia banyak tertawa, ya. Nah, ini jangan sampai, ya, bahkan orang itu sering bercanda terus, hidupnya hanya bercanda terus. Nah, ini itu termasuk berlebihan. Wajibtu liman aiqana bil qadar wa huwa yansabu. Dan saya heran kepada orang-orang yang yakin atau percaya dengan takdir lalu ia menipu atau curang. Ya, banyak orang-orang yang curang dalam muamalahnya, banyak orang-orang yang curang, ya, dalam kegiatan atau aktivitasnya, ya, dalam pemilihan curang, ya, dalam berdagang curang, dalam bekerja juga curang, dalam membuat atau memproduksi produk-produk juga curang. Ini banyak orang-orang yang melakukan kecurangan. Supaya apa? Ya, harapan mereka adalah dengan curang itu dia memperoleh apa yang ia inginkan, ya, dalam pemilihan misalnya, ya, dalam pemilu supaya dia menang, ya, dia curang, ya, dalam berdagang supaya dia untung, ya, dia curang, ya, dicurangi timbangannya, dicurangi bahannya, ya, bahan-bahan yang murah, bahan-bahan yang tidak berkualitas, ya, bahkan bahan-bahan yang berbahaya dalam produknya. Tujuannya apa? Pengen meraih keuntungan, ya. Padahal justru, ya, kalau dia memahami kecurangan-kecurangan, ya, itu justru akan merugikan dia, ya. Karena apa? Ya, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Innar rajula la yuhrimar rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan benar-benar terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Ya, jadi kalau orang ingin sesuatu kemudian dia melakukan kecurangan atau penipuan, justru itu akan merugikan dirinya sendiri. Wa ajibtu liman ra'at dunya wa taqallubaha bi ahliha summat ma'anna ilaihi. Saya heran kepada orang-orang yang melihat dunia dan pergantian penduduknya, lalu ia tenang, ia nyaman dengan dunia tersebut. Ya, jangan sampai kita merasa nyaman, tenang, nikmat dengan dunia. Dunia itu penuh perubahan. Ya, yang kita nikmati sekarang ya bisa saja nanti berubah dalam kehidupan berikutnya atau di lain waktu. Jadi dunia itu penuh perubahan. Jangan merasa nyaman, jangan merasa aman. Ya, banyak sekali, bisa saja sekarang kita sehat nanti sakit. Bisa saja sekarang kita kaya nanti itu bisa saja. Ya. Banyak kemungkinan. Jangan merasa nyaman. Artinya apa? Kita harus waspada. Ya, kita harus waspada dalam setiap keadaan. Kita harus punya simpanan, ya, kalau itu berkaitan misalnya sering diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, ya, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Nah, ini sering diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus dalam menjalani kehidupan itu, ya, kita harus sikap bijak, ya, jangan sampai tadi terlalu nyaman dengan keadaan. Kemudian yang berikutnya, wajibtu liman aiqana bil hisabi ghadan summa la ya'manu. Dan saya heran kepada orang-orang yang yakin dengan hari perhitungan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yaitu hisab, lalu dia tidak beramal. Ya, karena nanti yang kita jadikan harapan kita nanti pada yaumul qiyamah itu hanyalah amal kita di dunia, nggak ada yang lain. Ya, pada hari kiamat itu, terutama nanti ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ya, itu nanti kita bahas di pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Ya, dan pembahasan tentang hari akhir ini luar biasa, itu sangat lama dan panjang sekali pembahasannya, padahal belum terjadi. Nah, di sana disebutkan bahwa di padang mahsyar itu tempatnya sangat luas. Di sana tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh, dan matahari pada waktu itu didekatkan di atas kepala kita, sehingga sangat panas, orang semuanya kepanasan. Ya, nah di saat itulah amal-amal kita itu bermanfaat untuk kita, ya, yang menaungi kita, yang menjadi sebab kita memperoleh keringanan itu dalam keadaan itu adalah amal-amal kita. Sehingga di saat itu orang yang kepanasan itu ada yang keringatnya sampai batas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai batas telinganya. Ya, itu semuanya tergantung dari amal perbuatannya. Ya. Jadi sebagai tameng kita nanti pada yaumul qiyamah, ya, sebagai pembela kita nanti pada yaumul qiyamah itu adalah amal-amal kita. Ya, maka nanti dihisab, ya, lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya. Orang-orang yang beruntung itu adalah lebih banyak kebaikannya. Maka tadi harus kita hitung-hitung kebaikan kita dengan keburukan kita lebih banyak mana. Kalau lebih banyak keburukannya, ya harus segera diperbaiki. Ya, siapkan amal-amal yang baik. Qultu, kemudian Abu Dzar berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Qala usika bitaqwallah,
Aku berikan wasiat kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullihi. Sesungguhnya ya, bertakwa kepada Allah itu adalah pangkal dari semua urusan. Ya, pangkal dari semua urusan itu atau pondasi dari semua hal itu adalah bertakwa kepada Allah. Ya, pangkalnya itu takwa. Maka ini yang selalu diingatkan oleh khatib setiap hari Jumat, ya, itu adalah takwa. Takwa karena itu pondasinya. Ya, pondasi kehidupan kita, pondasi amaliyah kita, pondasi bagi ya pribadi kita, ya, akhlak kita, perilaku kita itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, zidni, berikan tambahan kepadaku. Qala alaika bitilawatil Quran. Nabi bersabda, kamu harus membaca Al-Quran, wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah. Fa innahu nurun laka fil ardi. Sesungguhnya membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah itu adalah cahaya bagimu di bumi. Wa tukhrun laka fis samai, dan itu menjadi tabungan kamu di langit. Jadi di bumi, ya, zikir dan baca Al-Quran itu sebagai cahaya, dan di langit itu sebagai tabungan kita, tabungan kebaikan kita. Qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tambahkanlah untukku. Qala, Nabi bersabda, iyyaka wa kasratud dhahik. Ya, takutlah kamu dengan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba. Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ya, jadi maka tadi juga di dalam Suhuf Musa diingatkan juga, ya, tentang peringatan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa dalam kehidupan, ya. Fa innahu yumitul qalba, karena banyak tertawa itu akan mematikan, ya, mematikan hati. Hatinya menjadi keras, ya. Hati yang mati itu hati yang keras, tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah menerima kebaikan, ya. Ini apa namanya, hati yang mati. Wa yadhabu binuril wajhi, dan banyak tertawa itu akan menghilangkan cahaya wajah, ya, menghilangkan cahaya wajah. Qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, zidni, tambahkanlah untukku. Qala alaika bisamti illa min khairin. Ya, kamu harus diam kecuali untuk kebaikan. Artinya jangan banyak bicara kalau yang diucapkan itu bukan kebaikan. Fa innahu matradatun lisyayatin anka. Sesungguhnya diam itu bisa menolak, ya, setan darimu. Wa aunun laka ala amri dinika, dan akan menolongmu pada urusan agamamu. Ya, sedikit bicara, ya, ini termasuk kebaikan, ya, kecuali berbicara untuk kebaikan-kebaikan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, zidni, tambahkanlah untukku. Qala alaika bil jihad. Ya, kamu harus berjihad. Fa innahu rahbaniyatu ummati. Kamu harus berjihad karena itu adalah kerahiban umatku. Ya, jihad ini yang maksudnya tidak hanya berperang saja, ya. Jihad itu tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan ajaran Allah. Meninggikan ajaran Allah itu adalah, ya, mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk jihad itu mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Jadi bukan hanya jihad ini dipahami sebagai perang saja. Tidak. Ada jihad lisan, ada jihad amal, ya. Bahkan orang yang kerja halal pun disebut jihad, kan, ya.
Jadi kalau dia bekerja dengan menerapkan ajaran-ajaran Allah dalam bekerja, itu termasuk jihad. Ya, dalam ekonomi, ya kita terapkan itu ajaran-ajaran Allah dalam bidang ekonomi, itu termasuk bagian dari jihad, karena kita mengamalkan dan mengajarkan ya ajaran-ajaran agama, itu termasuk bagian dari jihad. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, qultu ya Rasulullah zidni, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, tambahkanlah untukku. Qala ahibbal masakin wajalishum, cintailah orang-orang miskin dan duduklah bersama mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, tambahkan lagi untukku. Qala unzur ila man tahtaka wa la tanzur ila man fawqaka, lihatlah kepada orang yang di bawahmu dan janganlah kamu melihat orang yang ada di atasmu. Ya, kalau orang itu yang dilihat atas saja itu lupa ya yang di bawah, atau bahkan dia menginjak-injak orang yang di bawah. Fa innahu ajdaru alla tuzdara ni'matullahi indaka, sesungguhnya itu akan lebih pantas ya agar kamu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepadamu. Ya, karena kadang orang itu kalau yang dilihat hanya atas saja itu lupa ya bahwa Allah itu sudah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat kepadanya, ya bahwa orang lain itu jauh lebih menderita daripada dirinya, sehingga orang itu akan pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, jangan dilihat yang kaya terus, lebih banyak orang-orang yang miskin. Ya, jangan dilihat susah kita, yang lebih susah dari kita lebih banyak. Ya, jadi yang dilihat itu kadang-kadang orang yang lebih buruk nasibnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rasulullah zidni, lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, tambahkanlah lagi untukku. Qala qulil haqqa wa in kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit akibatnya. Jadi kebenaran itu perlu disampaikan meskipun akibatnya atau konsekuensinya itu buruk. Ya Rasulullah zidni, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, tambahkan lagi untukku. Qala liyaruddaka anin nasi ma ta'rifu min nafsika wa la tajid alaihim fi ma ta'ti. Beliau bersabda, apa yang kamu ketahui tentang dirimu akan menjauhkanmu dari orang lain, dan kamu tidak akan menganggapnya menentang apa yang kamu pikirkan. Wa kafa bika aiban an ta'rifa minan nasi ma tajhalu min nafsika, cukuplah bagimu aib jika kamu mengetahui dari orang apa yang tidak kamu ketahui darimu, atau kamu mendapati aib itu pada mereka apa yang kamu tidak ketahui. Ya, jangan sampai tadi ya orang itu sukanya kan melihat aib orang, ya melupakan aib dirinya. Yang dilihat itu kadang kekurangan orang lain, ya tidak melihat kekurangannya, kelemahannya, ya sehingga orang yang seperti itu lebih suka mencela orang lain. Nah ini ya perlu kita evaluasi diri kita, apakah kita itu sudah baik atau belum. Ya, perbaiki diri kita, perbaiki kekurangan kita. Ya ini yang perlu kita evaluasi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, summa daraba biyadihi ala sadri, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempukkan tangannya di dadaku dan bersabda, wahai Abu Dzar, tidak ada kecerdasan seperti perencanaan, tidak ada yang menjaga diri dari haram seperti orang yang menahan diri, dan tidak ada kemuliaan seperti baiknya budi pekerti. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini. Beliau mengingatkan kepada Abu Dzar bahwa kecerdasan itu adalah terkait dengan perencanaan atau pengaturan, yang kalau bahasa kita sekarang itu manajemen. Ya, jadi bagian dari kecerdasan itu adalah ilmu manajemen. Ya, tidak ada yang lebih cerdas, tadi dikatakan la'ak lakat tadbir,
tidak ada kecerdasan seperti perencanaan atau pengaturan. Itu yang kita kenal dengan ilmu manajemen, dan ilmu manajemen ini banyak dipelajari dalam semua bidang, ya. Dalam bisnis ada namanya manajemen bisnis, dalam keuangan ada manajemen keuangan, dalam krisis ada manajemen krisis, dalam sumber daya manusia ada namanya manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pembiayaan, ya. Ini adalah pengaturan, tadbir. Jadi segala sesuatu itu butuh direncanakan, butuh diatur, butuh dimanage. Nah, itu bagian dari kecerdasan. Dalam ilmu bisnis, dalam ilmu tata negara itu juga dibahas tentang ilmu manajemen, ya. Ini pentingnya tadi kita belajar tentang ilmu manajemen, ya, pengaturan atau perencanaan. Tidak ada yang menjaga diri dari haram seperti orang yang menahan diri. Kunci orang itu bisa menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Orang itu bisa menjauhkan diri dari haram itu adalah menahan diri, ya, menahan diri. Remnya itu menahan diri, atau remnya itu adalah kesabaran. Orang tidak jatuh kepada haram kalau orang itu adalah orang yang sabar, ya. Karena biasanya sesuatu yang haram itu karena dorongan keinginan manusia, ya, baik itu berkaitan dengan, ya, macam-macam, ya, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan jabatan dan sebagainya. Seandainya orang itu bisa menahan diri, maka dia tidak akan terjatuh pada haram, ya. Berkaitan dengan godaan wanita, godaan harta, godaan kekuasaan. Nah, ini kalau dia bisa menahan diri, maka dia tidak akan terjatuh kepada yang haram. Wala hasaba ka husnil khuluq, dan tidak ada kemuliaan, ya, kehormatan dibandingkan dengan baiknya budi pekerti, baiknya perilaku, ya. Maka ini disebut dengan al-ihsan. Ihsan itu apa? Ya, kebaikan. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Ihsan itu ya baiknya budi pekerti itu. Baiknya budi pekerti itu adalah menunjukkan tentang kebersihan hati seseorang, yaitu perilaku-perilaku yang baik, sikap yang baik, ya. Perilaku itu sikap, ya. Jadi ini berkaitan dengan perilaku kita, ya. Ini disebut dengan akhlak, ya. Jadi kemuliaan itu adalah kemuliaan pada budi pekerti kita. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sebagaimana difirmankan oleh Allah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya bagimu hai Muhammad la'ala khuluqin adzim, ya, memiliki akhlak yang mulia. Wa kana khuluqul Quran, dan akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa isi yang ada di dalam suhuf Ibrahim, ya. Sebutnya misalnya di dalam surat An-Najm, ya, disebutkan wa Ibrahim alladzi waffa ala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, itu diantara disebutkan ada yang dari suhuf Ibrahim tadi juga dimasukkan di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya apa? Ya, wa Ibrahim alladzi waffa ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, demi apa itu? Dan Ibrahim, ya, lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi orang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Nggak ada namanya dosa warisan, itu tidak ada, ya. Dosa itu dipikul sendiri, ya. Nggak ada orang lain yang memikul dosa orang lain, kecuali dosa jariah, ya, kecuali dosa
jariah. Dosa jariah itu apa? Yaitu kita mengajarkan keburukan kepada orang lain, ya, lalu orang itu mengamalkan ajaran kita. Ya, kita contohkan cara mencuri misalnya, atau kita mencontohkan cara-cara kejahatan yang lain, lalu cara kita itu diikuti orang lain. Setiap orang itu melakukan dosa, ya, maka kita akan kena dosanya. Itu namanya dosa jariah. Jadi kalau tidak berkaitan dengan itu, ya orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, ya. Itu hati-hati kita, ya. Yang kita ajarkan kepada orang itu kebaikan apa keburukan. Kalau kebaikan ya kita akan dapat pahalanya juga. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang diajarkan itu dan pahala dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu. Itu disebut dengan jariah, ya, amal jariah. Ya, amal kebaikan yang nilainya pahalanya selalu mengalir. Setiap orang itu melakukan yang kita ajarkan, ya kita dapat pahalanya. Ya, maka ini pentingnya kita mengajarkan baik apa buruk. Kalau buruk kita dapat dosa jariah, tapi kalau baik kita dapat sedekah jariah, ya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara beberapa isi yang ada di dalam suhuf Ibrahim dan Musa, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silakan kalian sampaikan. Cukup? Baik, mungkin apa yang bisa kita sampaikan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.